Bab 5. Meditasi untuk kedamaian batin dan dunia. Perdamaian dimulai dari diri kita, diri saya, diri Anda, dan kemudian perdamaian akan terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, jika kita bermeditasi, dan kita menghentikan asupan daging kita, maka kita akan menjadi lebih damai di dalam diri kita. Dan karena kita lebih damai, kita akan memancarkan semacam atmosfer tak terlihat, damai di sekitar kita, yang mempengaruhi semua orang, dan kita tidak perlu berdiskusi tentang perdamaian. Perdamaian akan terwujud dengan sendirinya, kita tidak harus menganjurkan perdamaian, perdamaian akan terwujud dengan sendirinya. Meditasi sangat populer sekarang, mereka tidak mengatakan meditasi untuk menemukan Tuhan. Tetapi, meditasi untuk bersantai, supaya menjadi lebih sehat, merasa lebih baik, hidup lebih lama, dan menjadi sukses. Artinya, supaya sukses dalam setiap aspek, kita harus memilih waktu di setiap hari untuk beristirahat, bukan untuk tidur, tapi untuk bermeditasi. Semua orang tahu tentang itu sekarang karena sains telah membuktikannya. Jika kita memilih waktu setiap hari untuk beristirahat atau bermeditasi, tubuh kita menjadi lebih sehat. Salah satu metode terbaik adalah meditasi, yaitu memilih waktu untuk bermeditasi setiap hari. Inilah waktu untuk Anda hargai. Kita telah bekerja sepanjang hari, sibuk mengurus dunia dan lain-lain. Jadi, kapanpun kita bermeditasi, itulah waktu bagi kita. Kita harus menyayangi diri kita sendiri terlebih dahulu menyayangi yang lain, tetapi juga menyayangi diri kita sendiri. Ini sangat baik untuk Anda. Waktu yang paling berharga untuk Anda semenjak Anda lahir sampai Anda meninggal adalah pada saat meditasi. Itulah hal terbaik yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa memberikannya untuk Anda. Hanya Anda yang bisa memberikannya untuk diri Anda sendiri. Itulah hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Meditasi. Saat Anda melakukannya untuk diri sendiri, orang lain secara alami juga akan mendapatkan manfaatnya. Keluarga, kerabat, anjing dan kucing Anda juga akan mendapatkan manfaatnya. Pohon dan bunga juga akan mendapatkan manfaatnya, karena sesungguhnya meditasi adalah pelindung Anda. Itulah saat Anda lebih terhubung dengan kekuatan Anda sendiri yang lebih agung dan kekuatan universal yang menopang Anda, memegang Anda erat dan melindungi Anda, memeluk Anda dengan seluruh kasih dan berkah dan perlindungan. Sungguh seperti itu, tidak ada kekuatan lain yang dapat melindungi Anda di dunia ini. Itulah rahasianya, itulah rahasia alam semesta yang tidak dipahami banyak orang atau banyak orang tidak memiliki hak istimewa untuk mengetahuinya. Tetapi terkadang orang meremehkannya, dan mereka mendapat masalah dan mereka terkena penyakit dan sebagainya, dan mereka pergi keluar dan minum obat dan kemudian berterima kasih kepada dokter. Tidak masalah jika Anda tidak cukup kuat secara spiritual dan karma menguasai Anda, lalu Anda harus pergi ke dokter, tapi kita mempunyai obatnya di dalam. Dan kita bisa menjadi selalu sehat dan kuat untuk membantu diri kita sendiri dan untuk memikul dunia, sampai orang-orang lebih tersadarkan dan membantu berkontribusi. Tujuan kita di bumi, masing-masing dari kita diberikan kehidupan manusia hanya dengan tujuan untuk menyadari Tuhan. Jika kita meninggalkan tugas ini, kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini atau dalam kehidupan lainnya. Saya beritahu sejujurnya, ini adalah satu-satunya alasan atas penderitaan manusia, dan tidak ada yang lainnya. Jika kita menyadari bagaimana kita berjuang dalam rahim ibu, bagaimana kita menyesali kesalahan dari kehidupan kita di masa lampau, dan bagaimana kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan hidup saat ini dengan cara yang sangat berarti untuk melayaninya, sebelum kita dilahirkan, maka kita tak akan pernah menyia-nyiakan sedetik pun untuk memikirkan hal lain selain mencoba yang terbaik di segala waktu luang kita untuk menyadari Tuhan. Tetapi begitu kita lahir ke dunia ini, kita melupakan segalanya. Karena itu adalah hukum dari dunia materi untuk membuat orang lupa. Oleh karena itu, perlu adanya seorang guru yang datang dan mengingatkan kita lagi, dan lagi, sampai kita mengingat apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Di dalam rahim ibu kita mungkin tidak ingat dengan otak fisik kita, tetapi jiwa kita, kemampuan kebijaksanaan kita akan mengingatnya. Meditasi, cara mengingat hakikat sejati kita. Setiap kali Anda memberi perhatian penuh, fokus dan sepenuh hati pada suatu hal, itulah meditasi. Sekarang saya hanya memberi perhatian kepada kekuatan batin, kepada belas asih, kepada cinta, kepada kualitas belas kasih Tuhan, dan itu adalah meditasi. Untuk melakukannya secara resmi, kita hanya perlu duduk di sudut yang tenang dan sendiri saja. Itu adalah proses meditasi.
Tetapi bukan dengan duduk diam di suatu sudut lalu seseorang akan mendapatkan sesuatu. Anda harus terhubung dengan kekuatan batin itu terlebih dahulu dan bermeditasi dengan menggunakan kekuatan batin itu. Ini yang disebut kebangkitan jati diri. Kita harus membangkitkan jati diri sejati kita di dalam batin dan membiarkan dia bermeditasi, bukan otak manusia kita dan pemahaman fana kita. Jika tidak, Anda akan duduk dan memikirkan 1000 hal dan tidak akan bisa menaklukkan keinginan Anda. Tetapi ketika Anda terbangkitkan sendiri, maka jati diri batin yang sejati, kekuatan Tuhan di dalam diri Anda, akan mengendalikan segalanya. Anda akan tahu meditasi yang sebenarnya setelah Anda dibangkitkan dengan transmisi oleh seorang guru sejati. Kalau tidak, hanya buang-buang waktu bergulat dengan tubuh dan pikiran Anda. Apakah guru itu dan mengapa kita membutuhkannya? Seorang guru adalah orang yang memiliki kunci bagi Anda untuk menjadi seorang guru. Untuk membantu Anda menyadari bahwa Anda juga seorang guru, bahwa Anda dan Tuhan adalah satu. Itu saja, itulah satu-satunya peran guru. Para guru adalah orang yang mengingat asal-usul mereka dan, atas dasar kasih, membagikan pengetahuan ini dengan siapapun yang mencarinya, dan tidak menerima bayaran atas pekerjaan mereka. Mereka mempersembahkan semua waktu, keuangan, dan energi mereka kepada dunia. Ketika kita mencapai tingkat keguruan ini, kita tidak hanya mengetahui asal-usul kita, tetapi kita juga dapat membantu yang lain untuk mengetahui nilai mereka yang sebenarnya. Mereka yang mengikuti arahan seorang guru, dengan cepat menemukan diri mereka di dunia yang baru, penuh dengan pengetahuan sejati, keindahan sejati, dan kebajikan sejati. Inisiasi berarti awal dari kehidupan baru menuju tatanan hidup baru. Itu berarti guru telah menerima Anda untuk menjadi salah satu dari para makhluk dalam lingkaran orang suci. Kemudian, Anda bukan lagi makhluk biasa, Anda diangkat, sama seperti ketika Anda mendaftar ke universitas. Anda tidak lagi seorang siswa sekolah menengah. Di masa lalu, mereka menyebutnya pembaptisan atau berlindung pada guru. Inisiasi sebenarnya hanyalah sebuah kata untuk membuka jiwa. Anda lihat, kita penuh dengan berbagai macam rintangan, yang tidak terlihat dan juga terlihat. Jadi yang disebut inisiasi adalah proses membuka gerbang kebijaksanaan dan membiarkannya mengalir melalui dunia ini, untuk memberkati dunia, serta yang disebut jati diri, tetapi jati diri yang sejati selalu dalam kemuliaan dan kebijaksanaan, jadi tidak memerlukan berkah untuk itu. Metode Kuan Yin, meditasi cahaya batin dan suara batin, cahaya Tuhan, adalah cahaya yang sama yang dimaksud dalam kata, pencerahan. Suara batin adalah firman yang dirujuk dalam Alkitab. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Melalui cahaya dan suara batin inilah kita mengenal Tuhan. Jadi sekarang, jika kita entah bagaimana dapat berhubungan dengan firman atau aliran suara ini, maka kita dapat mengetahui keberadaan Tuhan, atau kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Tetapi apa buktinya bahwa kita berhubungan dengan firman ini? Setelah kita berhubungan dengan getaran batin ini, hidup kita berubah menjadi lebih baik. Kita mengetahui banyak hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kita memahami banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita bisa melakukan, mencapai banyak hal yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita semakin kuat, dan lebih kuat. Keberadaan kita menjadi lebih mampu dan lebih diperluas sampai kita ada di mana-mana, sampai kita menjadi maha hadir. Dan kemudian kita tahu bahwa kita menjadi satu dengan Tuhan. 5 sila, Maha Guru Ching Hai menerima orang-orang dari semua latar belakang dan agama untuk inisiasi. Anda tidak perlu mengubah agama atau kepercayaan Anda saat ini. Anda tidak akan diminta untuk bergabung dengan organisasi manapun, atau berpartisipasi dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan gaya hidup Anda saat ini. Namun, Anda akan diminta untuk menjadi vegan. Komitmen seumur hidup terhadap pola makan vegan adalah prasyarat yang diperlukan untuk menerima inisiasi. Inisiasi ditawarkan secara gratis. Latihan meditasi metode Kuan Yin setiap hari, dan menjalankan 5 sila adalah satu-satunya persyaratan Anda setelah inisiasi. Sila adalah pedoman yang membantu Anda untuk tidak membahayakan diri sendiri maupun makhluk hidup lainnya, menahan diri dari membunuh kehidupan makhluk hidup. Sila ini membutuhkan kepatuhan yang ketat terhadap pola makan vegan. Tanpa daging, ikan, unggas, susu atau telur, menahan diri dari berbicara yang tidak benar, menahan diri dari mengambil yang bukan milik Anda, menahan diri dari perilaku seksual yang salah, menghindari minuman yang memabukkan. Ini termasuk menghindari segala jenis racun dalam bentuk apapun, seperti alkohol, obat-obatan terlarang,
tembakau, perjudian, pornografi, dan film atau literatur yang menunjukkan kekerasan berlebihan. Ini juga termasuk meditasi 2,5 jam per hari pada cahaya dan suara batin. Latihan-latihan ini akan memperdalam dan memperkuat pengalaman pencerahan awal Anda, dan memungkinkan Anda pada akhirnya mencapai tingkat kesadaran atau kebudayaan tertinggi untuk diri Anda. Tanpa latihan setiap hari, Anda pasti akan hampir melupakan pencerahan Anda dan kembali ke tingkat kesadaran yang lebih rendah. Kita selalu bisa mendapatkan kembali semua keilahian ini. Sungguh, saya berjanji kepada Anda dengan benar-benar jujur dan hormat, bahwa kita dapat memilikinya. Setiap orang dari Anda yang duduk di sana, berapapun usia Anda, jika Anda bahkan tidak memiliki pengalaman apapun tentang surga, Anda bahkan tidak memiliki bakat apapun sebelumnya, Anda bahkan tidak tahu apa yang harus dimeditasikan, siapapun dari Anda dapat mencapai keilahian ini lagi, akan mendapatkannya kembali, asalkan kita mempunyai kekuatan pembalik yang tepat. Dan langkah pertama adalah beralih ke gaya hidup yang lebih welas asih. Karena itulah diri kita adalah welas asih. Pola makan vegan yang welas asih adalah sikap dasar dari makhluk yang lebih tinggi. Tanda dari manusia yang sejati tidak akan pernah membunuh, makhluk yang sejati tidak akan pernah melukai yang lain. Bahkan jika nyawanya sendiri terancam, manusia yang sejati melangkah dengan bijak. Memahami bahwa semua makhluk terhubung, dan bahwa dengan mengambil nyawa, membahayakan jiwa manusianya sendiri dan mendatangkan pembalasan pembunuhan yang buruk kepadanya. Jadi, bukan hanya tanggung jawab anak-anak ini untuk meningkatkan kesadaran dunia, kita semua harus bekerja sama untuk membawa surga lebih dekat ke bumi. Kita semua bisa melakukannya, ini sangat mudah. Di kelompok saya, bahkan anak-anak 5-6 tahun dapat bermeditasi dan dapat mendengar melodi di dalam batin, dapat berbicara dengan Tuhan. Jika kita ingin membawa surga ke bumi, jika itu keinginan kita, maka terjadilah demikian. Cara menghubungi kami, jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut perihal menerima inisiasi dari Mahaguru Ching Hai ke dalam metode Kuan Yin, silakan hubungi salah satu center meditasi kami di dekat Anda dari daftar berikut ini: www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm